Oke, kalau sudah mungkin saya mulai saja karena sudah jam 8:10. Kita mulai aja ya dengan 16 peserta. Malam ini kita akan membahas tentang verbal. Tunggu sebentar. Oke, kelihatan? Sudah terlihat ya. Oke, sebentar. Oke, bagi kakak yang masih hidupin boleh di-mute dulu. Oke, sudah di-mute ya. Oke, kita mulai saja ya dengan materi hari ini adalah verbal. Mungkin tidak asing lagi ya dengan kata verbal ini, di mana-mana saat penerimaan pegawai itu selalu diujikan soal-soal yang mengenai verbal. Verbal ini akan menguji tentang kosakata bahasa kita sehari-hari mungkin yang meliputi tentang sinonim, adanya sinonim, kemudian adanya antonim, kemudian ada analogi kata, dan pengelompokan kata. Oke, biasanya pengelompokan kata ini jarang keluar ya, karena sekarang di ujian-ujian penerimaan mahasiswa baru sudah ada. Mungkin kita akan mempelajari sedikit saja pengelompokan kata karena kategori soalnya tidak begitu terlalu sulit. Nanti terakhir kita akan coba membahas pengelompokan kata. Nah, sekarang kita mulai ke yang pertama dulu, ada sinonim namanya. Nah, sinonim ini sama-sama kita tahu bahwa ini adalah persamaan kata atau persamaan makna dari kata yang diberikan gitu ya, yang ada di soalnya kita cari persamaannya. Biasanya ditandai dengan tanda sama dengan nih. Kalau misalnya sudah ada pada soal tanda sama dengan, tidak perlu lagi ada petunjuk soal bahwa akan ditanyakan mengenai persamaannya. Kalau sudah ada tanda sama dengan, mungkin kita langsung tahu, oh ini sinonim gitu ya. Ada beberapa tips dan trik dalam membahas soal sinonim. Dan triksnya mungkin yang pertama kali itu yang paling wajib ya. Tipsnya adalah banyak membahas soal. Nah, itu dia. Karena banyak membahas soal ini, kita akan menambah kosakata baru kita ya. Yang kedua, ada harus banyak membaca. Banyak-banyak membaca. Karena siapa tahu dalam membaca ada ketemu kata-kata yang baru. Yang ketiga, nah ini sering nih, katanya ada tips dan trik yang paling jitu. Yang ketiga adalah jangan terkecoh dengan bunyi yang sama. Terkecoh, jelas nggak? Aduh. Dengan bunyi yang sama atau bunyi yang sama dengan soal ya, berbunyi mirip gitu ya.
Tapi ini tidak berlaku pada semua kata. Ini biasanya hanya berlaku pada kata ilmiah saja. Nah, itu dia. Tidak seperti simpatik menjadi halo. Halo. Halo, dengar suara saya? Ya, Kak, kedengar. Oke, kita ulang ya. Yang ketiga itu jangan terkecoh dengan bunyi yang sama, yaitu biasanya ini hanya berlaku untuk yang ilmiah saja nih. Nanti kalau ketemu nanti kita bahas ya. Yang selanjutnya yang keempat adalah tipsnya berdoa dulu sebelum mengerjakan soal. Itu sudah pasti ya. Doa dulu. Oke, kita langsung saja lanjut ke contoh soal sinonim. Ini contoh soalnya. Yang pertama ada wahana. Nah, wahana ini kalau sinonim artinya kita harus tahu ya makna dari soalnya. Kita harus cari artinya. Wahana ini adalah artinya alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Biasanya ada tuh sarana bermain atau apa gitu ya kalau kita masukkan ke dalam kalimat. Nah, wahana ini artinya adalah sarana. Yang paling tepat sini jawabannya adalah Oke. Mungkin kalau saya sendiri yang membahas ini agak monoton ya. Kita sama-sama boleh nanti saya kasih waktu masing-masing 3 menit untuk mencari kata ini. Setuju tidak? Teman-teman, kakak-kakak. Halo. Selain sarana ada lagi Halo. arti yang lain? Oke, mungkin langsung dibahas saja ya. Oke, yang kedua, kata warta. Kata warta ini artinya adalah berita atau kabar. Berita atau kabar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, warta ini artinya berita atau kabar. Yang paling mendekati dari option ini, yang paling mendekati artinya adalah ada berita di sini. Nah, jawabannya adalah B. Itu ya. Kemudian ada tendensi. Oke, boleh deh minta satu orang, kakak Syahnas ada? Kakak Syahnas Anissa. Mana ya? Ada orangnya? Ada, Kak. Boleh bantu saya untuk mencarikan arti dari tendensi atau sudah pernah bahas ini? Belum, Kak. Belum. Lagi sibuk atau gimana? Enggak, Kak. Bentar ya, Kak, dicari. Oke, kita cari sama-sama. Kasih waktu 2 menit atau 1 menit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tendensi itu apa? Artinya kecenderungan atau kecondongan. Oke, artinya kecenderungan atau kecondongan pada suatu hal gitu ya. Sesuatu, iya. Artinya adalah kecenderungan. Kecenderungan.
Nah, kecenderungan ada ya jawabannya di sini. Ada denyut nadi tidak mungkin, ada lawan tidak mungkin, utama, ruangan, tidak ada yang ada hubungannya dengan tendensi ya. Tendensi itu artinya adalah kecenderungan atau kecondongan. Boleh bikin di sini kecondongan. Oke, jawabannya adalah E. Kemudian nomor 4, mungkin boleh terima kasih Kakak Anissa. Mungkin ke Kakak Mayan Safitri. Boleh bantu saya untuk nomor 4. Stagnasi. Itu artinya apa? Makna kata stagnasi itu apa sih? Ada Kakak Mayan Safitri? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita coba ke Kakak Ipung. Boleh deh, Kakak Ipung Putri Bungsu. Kakak Ipung boleh bantu saya untuk mencari kata stagnasi. Dikasih waktu 1 menit. 1 menit terlalu cepat kali ya. 2 menit boleh deh. Ada Kakak Ipung? Ya, Kak. Oke. Nggak kelihatan ini slide-nya, Kak. Kenapa? Nggak kelihatan slide-nya. Di layar nggak kelihatan ya? Iya. Enggak. Oh, tunggu. Sebentar. Ini sudah terlihat? Belum? Belum. Belum kelihatan, Kak. Oke. Tapi tadi kelihatan kan ya? Sudah? Sudah, Kak. Oke. Ya, Kak. Stagnasi artinya adalah kemacetan. Nah, stagnasi biasanya kita lihat nih Yang stuck. Kak. Halo Kakak? Ya? C. C. C, jawabannya kemacetan gitu ya. Tapi Ya. kita ketahui dulu stagnasi ini apa. Biasanya kita sering dengar kata stuck gitu ya. Stuck itu artinya berhenti. Sering dengar nggak Kakak? Nah, berhenti, mungkin tidak bergerak. Mungkin kita lihat optionnya yang mendekati arti ini. Yang lancar, tidak ya, karena artinya adalah berhenti. Bagus, tidak ada hubungannya. Kemacetan bisa saja, karena kemacetan itu nggak jalan, berhenti gitu ya. Lurus tidak ada hubungannya, dan halus juga tidak ada hubungannya. Jadi kata yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut. Ke nomor 5. Ratifikasi mungkin sama-sama aja kita cari jawabannya. Dikasih waktu 1 menit. Ratifikasi. Pemberian. Pemberian, ada yang jawab pemberian. Ada yang jawab pengesahan. Pengesahan. Artinya adalah pengesahan suatu dokumen negara.
Yen suate. Kesalahan dokumen seperti undang-undang, perjanjian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah nih ada di B, pengesahan. Jawabannya B. Oke, lanjut. Kita di nomor 6, jemawa. Jemawa ini, oke langsung saja mungkin saya kasih penjelasan. Jemawa ini adalah dengan makna angkuh, congkak. Oke. Angkuh ya. Jemawa ini artinya adalah angkuh. Nah, yang paling tepat di sini ada optionnya E. Lanjut, kita di nomor 7 ada serasah. Serasah ini adalah artinya cegar. Enggak cegar. Cegar itu seperti air terjun, jeram, arus yang kencang. Nah, itu cegar itu adalah arus yang kencang di sungai, arus kencang. Terus jeram, harum jeram gitu ya, sering kita dengar ya. Terus air terjun. Nah, jawaban yang paling tepat di sini apa? Basah. Nah, di sini ada serasah dan basah. Dan ada kata yang berbunyi agak mirip ya, yang berbunyi sama. Mungkin bisa kita eliminasi dia. Tidak, salah. Serasi, tidak ada hubungannya. Jeram. Oke, jeram. Tumpul dan tajam. Tumpul dan tajam ini adalah antonimnya ya, lawan kata ya. Mungkin yang paling tepat adalah jeram, karena kita udah tahu kalau serasah itu artinya cegar. Nah, cegar ini seperti arus kencang. Jeram, air, dan air terjun. Kemudian yang lanjut ke nomor 8. Intrakulikuler. Ada yang jawab? Apakah? Yang A, Kak. Intrakulikuler ini jawabannya sekolah. Kita lihat dulu ya. Intra ini biasanya artinya apa? Dalam kegiatan di sekolah, Kak. Kegiatan di intra ini adalah di dalam. Arti intra adalah di dalam. Dan kurikuler ini adalah kegiatan. Jadi biasanya intrakurikuler ini adalah jawabannya kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah. Oke, lanjut. Kita supply. Pembekalan. Pembekalan tuh, Kak. Ya. Pembekalan. Mana? Oke, jawabannya A. Lanjut ke busana. Nah, nomor 10. Busana. Arti dari busana ini adalah memiliki makna sama nggak dengan pakaian? Sama ya? Maknanya pakaian dan baju. Gaun Ya. juga termasuk mana? Termasuk. Gaun ini jenisnya sama dengan dress, gaun gitu ya, Kak. Nah, yang paling tepat adalah baju, sedangkan kain adalah bahannya.
Kata yang paling tepat adalah baju. Oke. Lanun, coba. Lanun, pernah dengar kata lanun? Lanun ini adalah bajak laut, perampok. Beda dengan pencuri ya. Kalau pencuri itu bisa di mana saja, di santai rumah, di toko. Nah, kalau untuk bajak laut namanya perampok. Jadi lanun itu artinya bajak laut atau perampok. Nah, lanjut ke istal. Artinya apa artinya, Kak? Istal ini artinya kandang kuda. Kandang kuda. Nah, paling tepat jawabannya adalah ada kandang di sini ya. Kenapa tidak sarang? Sarang untuk burung. Sarang untuk burung. Bedanya kandang, mungkin kandang ini disediakan mungkin ya Kak ya. Disediakan kita yang membikinkannya. Kalau yang sarang ini dia yang membikin sendiri. Itu ya, mungkin bedanya. Sama-sama tempat tinggal hewan juga, ada sarang dan kandang, tapi sarang dia bikin sendiri, kandang manusia yang membikinkan. Tapi ada apa? Yang jelas istal itu adalah artinya kandang kuda. Oke, mungkin kalau yang sinonim, antonim, analogi kata itu atau yang untuk verbal ini kita banyak-banyak bahas soal juga ya Kak ya. Tidak lepas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut kita ke, atau ada pertanyaan tentang sinonim? Saat ini tidak, Kak. Kak, kalau kita nggak tahu artinya itu gimana Kak? Kita milih jawabannya, kecenderungan jawabannya. Biasanya kalau misalnya kita di dalam ujian gitu ya, nggak tahu artinya apa. Yang pertama itu ya, ada yang ya tadi adalah jangan terkecoh dengan bunyi yang sama. Itu untuk yang ilmiahnya. Kemudian yang biasanya, tapi saya juga tidak berani bicara seperti ini karena kadang ada soal yang misalnya nih ya, jangan pilih kata yang ada lawan kata yang ada lawan katanya nih di sini. Contohnya di nomor 7 ini. E dan D dan E kita bisa eliminasi dia terlebih dahulu karena dia ada lawan katanya, masing-masing mempunyai soal yang ketemu juga ada lawan katanya, tapi itu jawabannya. Nah, saya juga nggak bisa kasih tips itu loh, nggak berani. Nah, kadang-kadang dia betul, kadang-kadang di soal yang lain dia salah. Tipsnya ya mungkin kita harus banyak-banyak baca soal ya, dan bahas soal. Karena tidak ada tips-tips yang tepat untuk membahas, untuk menjawab kalau kita nggak tahu artinya. Mungkin bismillah gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Tapi diusahakan untuk lebih banyak-banyak membahas soal ya Kakak ya. Kita tahu dengan membahas soal, kita lebih banyak kosakatanya. Maaf untuk yang tips-tips ini belum bisa diberikan yang paling gitu untuk kakak-kakak semua. Jadi kita lanjut. Boleh kita lanjut? Ada lagi pertanyaannya? Boleh lanjut, Kak. Lanjut ke antonim ya. Kita setelah ke sinonim, kita tinggalkan sinonim, kita pergi ke antonim. Antonim. Hayati. Itu lawan katanya atau lawan makna gitu ya. Biasanya ditandai dengan tanda seperti ini nih.
Ini langsung hilang. Hmm. Itu tanda seperti ini kita tidak perlu lagi ada petunjuk soal bahwa itu adalah antonim atau Iya. ini paling sering kita membahas soal antonim ini. Kadang kita tahu artinya, tapi kita kurang teliti, malah kita artikan menjawab dengan artinya gitu loh. Jadi Hayati mati. ya. Jadi kalau kita mencari arti dari katanya, kita ingat lagi bahwa soal itu adalah Oke, bisa lanjut kita ke contoh ya. Yang pertama ada Hayati. Hayati itu artinya apa sih, Kak? Hidup. Arti Hayati itu artinya adalah hidup. Nah, lawan kata hidup. Kalau hidup di sini Mati. juga nggak boleh ini ya. Hidup lawan katanya adalah mati. Kalau tumbuh juga dia hidup ya, bertumbuh. Sakit, Zainuddin mungkin tidak ya. Nah, jawabannya paling tepat adalah ada kekang. Kekang artinya adalah Batas. oke, batas atau larangan. Mau batas juga boleh. Maka lawan dari larangan adalah Bebas. bebas. Hewan nggak ada ya hubungannya batas. Ini persamaannya, ini persamaannya. Kemudian kebas ada sampai tidak. Kemudian yang ketiga lanjut ke yang nomor 3. Individual sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Oke. Apa tuh ya kira-kira jawabannya di sini? Select. Jawabannya personel. Personel kan rame-rame. Benar nggak? Personal itu? Personel tuh terdiri dari beberapa orang. Kalau individual itu dia sendiri. Kolektif, Kak. Nah, apa? Salah ya. Salah. Personal itu artinya adalah anak buah. Kita lihat lagi kamusnya coba sama-sama. Atau yang salah. Yang salah mungkin individual itu adalah perorangan ya. Kemudian kita bahas, coba lihat soliter ini artinya apa? Soliter ini artinya mendiri. Kemudian kolektif artinya secara bersama. Berarti keliru jawabnya tadi. Mungkin belum tepat itu ya. Kita lihat kolator itu artinya adalah orang yang bertugas untuk melihat keaslian dokumen. Kemudian ada personel ini adalah pegawai. Personel ini adalah pegawai.
Selektif ini seleksi ya, penyaringan. Seleksi atau penyaringan. Jadi yang tepat adalah kolektif karena ini perorangan, ini bersifat bersama, gitu ya. Kita coba bahas satu-satu katanya, siapa tahu nanti kata yang ini keluar lagi di tempat yang lain. Paham ya Kak ya? Kita lanjut ke contoh, ke soal berikutnya. Mungkin diberi waktu 5 menit atau 4 menit deh untuk soal yang 4 ini. Langsung dijawab ya, Kak. Oke. Kumpulin dulu. Jawab 4-4-nya, nanti kita langsung bahas. Kohesi ADS. Output pemasukan Leko raksasa. Cek lagi kamu nggak demokratisan kok suaranya aduh. Oke kakak, kita kasih waktu 4 menit, 1 menit lagi untuk membahas soal ini. Kita langsung bahas sekaligus soal yang ada di layarnya. Geng motor tuh kira sampai Surabaya naik motor apa aja. Ada orang ngapitan kan ibu tuh ya yang bana-bana guru agama yang bana-bana guru agama sih Mungkin udah selesai ya. Ada sebagian kakak yang udah selesai. Oke, kita lanjut pembahasan yang 4 ini. Kata kohesi. Kohesi ini artinya adalah gaya tarik-menarik pada molekul yang sejenis. Jadi gaya tarik-menarik. Jenis adesi. Nah, tentu lawan yang kita cari adalah lawan katanya atau antonimnya. Partisipasi, mungkin udah sering ya kita dengar partisipasi ini. Partisipasi artinya adalah ikut berperan, ikut serta gitu ya. Iya. Belum
cocok dengan yang kita cari. Kemudian ada adesi. Adesi ini gaya tarik-menarik juga, tapi yang tidak sejenis. Nah, di sini kohesi sejenis. Tapi yang adesi tarik-menarik, tapi tidak sejenis. Nah, kemungkinan ini benar. Menarik, tidak sejenis. Kemudian ada agresi. Agresi ini adalah penyerangan suatu negara. Agresi militer. Lanjut, ada asimilasi. Asimilasi ini adalah peleburan atau penyesuaian sifat asli. Penyesuaian sifat asli. Palingan ya. Kemudian ada regresi. Regresi itu penyusutan. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah adesi. B. Lanjut kita ke output. Nah, Output keluaran. output ini artinya pengeluaran. Keluaran. Berarti udah tahu ya kalau pengeluaran itu lawan katanya pemasukan di sini. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Kita lihat pengeluaran ini kata lainnya ya. Jadi ini sinonimnya. Kemudian pelaksanaan tidak ada hubungannya. Rencana, tujuan tidak ada. Kemudian lanjut ke leco. Leco ini artinya adalah kerdil. Ya. Kalau kerdil lawan katanya besar tidak? Iya besar. Enggak ada ya. Yang ada cuma raksasa. Oke, Katanya raksasa. kerdil yang A, kerdil ini adalah artinya, sinonimnya. Kemudian kecil, kalau kecil, leco ini sama sinonimnya juga ya. Tapi kalau kerdil ini ke sifatnya. Kecil mungkin ke ukurannya. Nakal tidak ada, raksasa dan tepat tidak ada hubungannya. Jawaban yang tepat adalah D. Lanjut kita ke snobis. Snobis ini artinya adalah angkuh, sombong. Lawan katanya adalah ada rendah. Ini ada E ya. E rendah. Oke. Mungkin sampai di sini yang untuk antonimnya. Sarannya sih lebih banyak bahas-bahas soal lagi ya Kak ya. Biar lebih banyak kosakata yang ada. Lanjut ke analogi kata. Analogi kata ini ke analogi kata. Kok boleh lihat soalnya? Analogi kata ini adalah padanan kata atau hubungan kata yang mempunyai yang dipisah dengan tanda sama dengan, artinya dia punya makna yang sama dari ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan atau sebaliknya gitu ya Kak. Biasanya kita untuk mempermudahnya biasanya kita bikinkan atau kita buat kalimat yang memiliki makna yang sama.
Kita langsung coba lihat ke soal nomor 1. Hewan hewan titik 2 titik sama dengan makanan sate. Nah, kita lihat nih di sini ada kata kuncinya ya. Kita cari kata kunci yang bisa membuat ruas kiri dan ruas kanan itu maknanya sama. Kita bikin kalimat lebih mudahnya. Jenis makanan ada sate gitu ya. Atau sate salah satu jenis makanan. Begitu juga maknanya sama di sebelah kiri. Jenis hewan ada. Nah, jenis hewan ada titik-titik nih. Kita lihat dulu jawabannya. Jenis hewan itu ada lapar. Lapar ini bukan jenis hewan ya. Ya, Kak ya. Oh, sudah ada yang menjawab kambing. Nah, kemudian yang B, kita lihat air. Tidak ada ya, hewan tidak ada hubungannya dengan air. Bukan jenis hewan. Waktu makan tidak ada. Tidak ada. Kambing, kenyang. Kemudian yang E, kambing. Nah, tutup. Ya, jawaban ini ketutup ya, Pak ya. Jawabannya adalah E. Kambing. Kemudian yang kedua, ada yang kedua. Kedua sate titik 2 titik-titik sama dan beras titik 2 nasi goreng. Jawabannya papan. Ada yang jawab papan ya? Kursi tamu. Ada kursi tamu. Nah, kita bikinkan nih kalimatnya. Kita coba kayu. Kalau di atas ada sih kalau Kayu. Titik-titik apa gitu ya. Kita lihat dulu yang lengkapnya. Kata kuncinya di beras ya. Beras. Olahan beras mungkin ya. Oh, beras dapat diolah menjadi nasi goreng. Menjadi nasi goreng. Kayu diolah menjadi Nasi goreng. goreng. Bisa. Nah, ini berasnya dapat diolah menjadi nasi goreng. Kemudian ini coba kita sesuaikan. Kayu dapat diolah menjadi, nah, kayu dapat diolah menjadi, kita lihat kursi tamu bisa jadi dia bisa dapat diolah menjadi kursi tamu. Pasak ini apa sih? Pasak ini adalah paku ya. Paku dari kayu tapi bukan diolah. Kemudian kalau gelondongan itu seperti apa? Kayu yang masih utuh. Ya. Kayu utuh berarti belum diolah ya gelondongan ini. Kalau papan ini belum. Berarti yang diolah triplek kayak. Berarti yang paling tepat itu jawabannya adalah kursi tamu. Lanjut yang ketiga. Ada Italia titik 2 euro. Nah, pada ada atau analogi katanya apa ini ya kira-kira? Kak, boleh tanya itu kenapa bisa jadi kursi tamu ya? Oh, Di negara mata uang di Italia mata uangnya euro. oke. Jadi mata uang Italia euro. Nah, sekarang di sini juga harus seperti itu. Yang A Brunei Darussalam titik 2 Sultan, apa ini mata uang? Bukan. Bukan, ini kepala negara ya. Iya.
Kemudian Turki Ankara ini ibu kota. Ibu kota. Ibu kota dari Turki adalah Ankara. Kemudian Jerman sama Dutch ini sebutan orang, sebutan negara. Maksudnya sebutan orang Jerman itu Dutch. Kemudian yang Irlandia pound sterling ini juga mata uang ya? Iya. Iya. Itu mata uang. Ini, Peso juga mata uang. Oh iya, peso juga ada mata uang nih. Kira-kira jawabannya D atau C? Nah, kita lihat kalau pound sterling ini mata uang dari Inggris. Kalau peso mata uangnya Argentina. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Pound sterling ini bukan uangnya Irlandia ya? Nah, Di Inggris. Paham ya Kak ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ke nomor 4. S.2 dingin sama dengan, maaf ini sama dengan. S.2 dingin sama dengan apa gitu? Matahari panas. Ya, S menyebabkan dingin kali ya, menyebabkan rasa dingin. Kalau udara bisa saja panas, dingin ya. Jadi ini tidak tepat. Matahari menyebabkan rasa panas sudah pasti? Pasti. Karena di sini es pasti menyebabkan dingin. Nih. Kemudian yang C utara selatan tidak. Ini mata angin, langit, bumi tidak, darat dan laut tidak. Jawaban yang nomor 5. Hari titik 2 minggu titik 2 bulan. Oh iya, oke yang C ya. Mungkin ini udah ya kayaknya hari itu. Detik, menit, jam. Tingkatnya. Tingkatan berarti C itu. Iya, tingkatan jatuhnya ya. Detik, menit, jam. Setelah tingkatan. Setelah hari menjadi minggu, setelah minggu menjadi bulan. Begitu juga dengan C nih. Setelah detik menjadi menit, setelah menit menjadi jam. Apa Senin, Selasa, Rabu begitu? Enggak ya, karena ini urutannya. Urutan hari. Lanjut ke nomor 6. Oke, boleh mute saja biar ya. Kakak Mayan Sapitri boleh di-mute dulu. Kalau gitu kita ketemu di kafe sekarang, kita mau lanjut gimana? Oke, ya. Baik. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ada bawang titik 2 siung ya, bukan swing. Kalau jajan Bawang di sini. balik roti Swing ya. Maaf. yang ini Bawang titik 2 siung. Berarti bawang, satuan bawang disebut siung. Itu ya Kak ya. Satuan bawang disebut siung. Yang ini bola titik 2 bulat ini bentuknya, bukan Satuan satuannya. kali meter. Butir titik 2 telur. anak bayar dong. Ya. Bayar aku itu. Dapur ya? Wah, aku bayar. Benar? Mau jadi sate uang jajan kau itu.
Asal minta temannya. Minta temannya. Mantu. Boleh kakak Nenang pada kakak ini kakak di mute dulu. Ya lanjut. Ada yang jawab kain 2 meter. Nah, lihat lagi ya, maksudnya satuan kain ini adalah gram per meter. Gitu, coba di Google. Yang paling tepat itu satuan pakaian adalah kodi. Kodi. Paling tepatnya adalah kodi. Satuan buku bukan lembar. Yang lembar ini adalah satuan kertas. Gitu kayak ya. Sudah kakak sampaikan, tapi mungkin hostnya mana ya ini hostnya? Oke, lanjut. Untuk analogi kata, ada pertanyaan Kak? Mungkin lebih mudahnya kita harus membuat kalimat yang memiliki makna yang sama ya, dalam membahas atau menjawab analogi kata ini. Pada dasarnya analogi kata ini gampang. Pokoknya verbal itu mungkin materi yang paling menyenangkan ya. Yang nggak pakai hitung-hitung, yang nggak butuh waktu lama. Gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke pengelompokan kata. Lanjut yang terakhir ada pengelompokan kata. Pengelompokan kata ini biasanya nih ya, soalnya itu hanya berbentuk option saja A, B, C, D seperti ini. A, B, C, D, E. Nah, dalam option ini kita lihat apakah ada kata yang tidak termasuk pada kelompok yang lain, option yang lain gitu ya. Nah, dia berbeda sendiri atau maknanya berbeda, bentuknya yang berbeda. Nah, itu jawabannya. Kita coba lihat langsung contohnya yang nomor 1 itu. Ada yang jawab melon. A, tomat, B, terung, melon, D, oyong, dan E, labu kuning. Nah, jawaban yang paling berbeda di sini adalah si C, melon, karena ini berupa buah. Nah, labu juga buah labu ya. Tapi dia dapat bisa dijadikan diolah menjadi makanan. Nih, tomat, terung, oyong, sama labu bisa diolah menjadi sayuran. Nah, yang paling berbeda adalah melon. Paham nggak, Kak? Paham. Paham? Kalau paham, dicoba nomor selanjutnya, nomor 2. Jakarta. Oke, Jakarta jawabannya. Kenapa Jakarta? Kita bahas, kita play dulu Jakarta. Sumatera, Kak, jawabannya, Kak. Sumatera jawabannya? Oh iya, jawaban pulau ya. Dan Jakarta. Nah, kita lihat. Bali, Sumatera, Kalimantan, Jawa, ini merupakan bentuk Kepulauan. pulau. Pulau. Iya. Sedangkan Jakarta adalah kota. Kota. Daratan ya. Yang paling berbeda. Daratan. Kota. Lanjut ke nomor 3. Ada Hari Merdeka, bendera, gugur bunga pada negeri Indonesia Pusaka. Makanya ini udah tahu lah ya kita ya, bahwa ini adalah lagu. Oke, lagu bangsa ya. Hari Merdeka, lagu wajib kita, gugur bunga padamu negeri dengan Indonesia Raya, Indonesia Pusaka. Dan bendera ini adalah lagu dari band ini ya, band coklat. Nah tuh beda ya,
Ya, dia yang berbeda di antara semua pilihan. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ada yang jawab Sugiono. Ada yang jawab ada Malik. Sugiono tuh, Kak. Iya, Sugiono. Jawaban yang paling tepat di sini. Sugiono. Sugiono. Jawaban yang paling tepat itu adalah ada Malik. Kenapa? Karena ada Malik ini adalah mantan Menteri Indonesia. Sedangkan Ahmad Yani ini, Sugiono, Sutanto, S. Parman ini adalah pahlawan reformasi. Pahlawan revolusi. Ada Malik, adalah mantan menteri. Paham, Kakak? Oke, paham. Mungkin materinya hanya 4 ini, karena waktu kita masih tersisa. Ada pertanyaan atau kita tambah soal lagi aja? Sudah kita membahas sinonim, antonim, analogi kata, dan pengelompokan kata. Kita lanjut tambah soal aja kali ya. Oke, biar lebih paham. Oke, kita bahas soal sebentar biar dicarikan soal. Atau kakak semua di sini udah ada dapat modulnya nggak? Belum. Dapat, Belum. Kak. Belum, Kak. Ini Belum dapat. belum dapat. Oke, dicoba ada soal mencari, ini kira-kira mencari apa ya, Kak? Mencari antonim ya, karena sudah tahu kan. Antonim. Oke, antonim. Oke. Surai. Surai.
Ini surai. Surai itu apa? Oke, sudah ketemu? Sudah ada jawaban dari kakak-kakak semua? Oke, pertanyaan ini benar antonim ya, tapi surai itu apa sih artinya? Yang A. Iya. Ya, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, ingat lagi ya, hati-hati. Di sini dia Artinya A, jawabannya B. Oh, gitu. Artinya A, jawabannya B. Oke, tadi ada yang jawab A ya, hati-hati kakak ya, bahwa di sini dia minta adalah antonimnya, bukan sinonimnya. Surai ini artinya adalah berkumpul. Maaf. Bercerai-berai. Atau bubar. Boleh juga. Ada lagi usai. Nah, makna yang berlawanan dari surai ini adalah berkumpul. Karena bercerai-berai ini adalah sinonimnya atau artinya, maknanya. Berbincang, bersuara, berteriak, tidak ada hubungannya. Maka jawabannya adalah B. Lanjut ya. Atau kita lanjut saja dulu. Atau kalau ukuran tulisan ini kelihatan nggak, Kak? Kelihatan, Kak. Minus kan? Enggak Kelihatan. Enggak kelihatan minus. Oh iya, oke, baik. Dicoba ini aja ya. Coba. Dulu. Kita pindah. Oke, kalau seperti ini. Oke, ini soal yang berbentuk apa, Kak? Soal berbentuk analogi kata atau padanan kata. Nah, panci titik 2 sub itu sama dengan apa titik-titik di sini. Kita cari padanan atau hubungan yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Jawabannya sastrawan dengan prosa. Ini wadah, sama-sama wadah. Kata kuncinya di sini wadah. Kemudian apa lagi bahasanya? Bisa kita tuliskan panci untuk menaruh mungkin. Kemudian air C, Kak. gelas. Ini jawaban yang tepat ya, karena yang A coba kita lihat air titik 2 gelas. Kalau misalnya gelas titik 2 air, itu bisa jadi ini adalah jawabannya. Tapi di sini malah air titik 2 gelas. Sedangkan di sini panci dulu, wadahnya dulu, baru bahannya. Kalau di sini
airnya dulu, baru gelasnya. Enggak ya, salah, tidak sepadan dia, tidak ada hubungannya. Kemudian panci, wajan. Panci itu jenisnya, jenis si wajan. Bentuk sama-sama apa ya? Sama-sama bentuk. Sama-sama wadah. Oh, sama-sama wadah, iya betul. Kemudian yang C ada poci titik 2 teh. Poci ini untuk menaruh teh. Saya poci untuk menaruh teh. Sama-sama wadah, sama-sama ada bahannya, ada teh dan supnya. Kemudian yang D ada kompor titik 2 gas. Ini enggak ya. Kompor itu membutuhkan gas, tapi bukan kompor bukan wadahnya. Kemudian E sastrawan dan prosa. Tidak ya Kak ya. Jadi jawaban paling tepat adalah si C. Kemudian kita lanjut. Soal berikutnya mungkin soal ini. Semua karena mudah ini. Kita bisa lihat aja ya nanti ya. Oke, di sini ada 3. Ini kalau seperti ini berarti dia bentuk pengelompokan kata. Tidak ada pertanyaannya, yang ada hanya optionnya saja. Oke, mungkin kembali di sini yang lain. Oke, yang ini jawabannya apa? Yang A ada kerbau, B ada kasuari, yang C ada monyet, yang D paus, yang E kucing. Paus, Kak. Ini paus. D, paus. Ini ada yang jawab B juga, kasuari. Kasuari itu burung ya? B. Oke, Kasuari. kasuari. Kenapa kasuari, Kakak? Karena Ada yang jawab burung. Mungkin yang lain Burung. itu mamalia, melahirkan. Kerbau? Monyet? Kucing? Nah, mungkin di sini lebih ini ya, Kak ya. Kerbau, kasuari, monyet, dan kucing ini merupakan hewan darat. Oh, Kemudian yang paus ini adalah hewan laut. Oke, lanjut. Coba kita lihat soal yang berikutnya. Ateis. Ada
Ada yang jawab ateis, oke. Rata-rata jawabnya ateis ya. Oke, kita sama tahu bahwa Islam, Kristen, Katolik, Hindu ini adalah nama agama. Sedangkan ateis adalah bukan nama agama, tapi bentuk nama yang tidak mempunyai agama. Kemudian selanjutnya ada telur. Telur. Ada lagi. Ada telur. Rata-rata ngejawab telur ya. Kita karena udah tahu kalau tahu, tempe, kacang, kedelai itu merupakan protein nabati. Ini juga protein nabati karena tahu, tempe ini termasuk dari kedelai. Sedangkan si telur adalah protein. Oke, masih ada waktunya 9 menit lagi. Kita tambah lagi soalnya ya. Masih semangat kan Kak ya untuk mencapai agar bisa Masih. CPNS tahun ini. Amin, amin, amin. Amin. Semangat sekali. Kemudian kita ambil mana ya? Tadi yang belum ada ini saya. Oke, ada kompensasi itu kalau ada tanda sama dengan, artinya dia meminta Sinonim. Sinonim. Kesamaan sinonim. kata. Iya, kesamaan kata. Kompensasi. Kesempatan. Ganti rugi. Oke, kita coba jawab dua-dua dulu, biar sama-sama langsung kita bahas. Oke, sudah ada yang jawab. Kesempatan sama ganti rugi tanggungan. Oke, ada yang jawab
yang untuk nomor 1 yang ini, yang kompensasi ada yang jawab kesempatan, ada jawab ganti rugi. Yang nomor 2 yang riskan ada yang jawab tanggungan. Ada lagi? Oke, langsung kita bahas ya. Kompensasi ini artinya adalah ganti rugi. Ganti rugi, hadiah atau penghasilan, keuntungan. Nah, ini juga persamaan dari kompensasi. Ada ganti rugi. Kita sering ya dengar kompensasi ini. Ganti rugi, ada hadiah, upah. Nah, paling sering itu adalah kita mendengar kompensasi ini adalah ganti rugi. Coba dilihat dari kamus bahasa Indonesia ini ya Kak ya. Mungkin kita tahu nanti ada jawaban yang hadiah dan upahnya. Jadi yang paling tepat adalah D. Ada jawaban ganti rugi. Lanjut ke riskan. Riskan ini kita juga sering dengar ini, riskan ini artinya apa? Riskan ini artinya adalah tidak berbahaya. Kadang kita juga menggunakan kata ini ya. Jadi kata-kata yang keluar itu bisa jadi yang sering kita gunakan. Artinya adalah berbahaya. Kalau akibat ini tidak ya. Akibat ini adalah kejadian yang sudah terjadi atas kelalaian kita atau ya, akibat ini adalah hal yang kita kita dapat, Dampak dari suatu hal. dampak dari situ. Jawaban yang paling tepat adalah berbahaya. Oke. Ada pertanyaan dari semua yang kita bahas hari ini, Kak? Untuk verbal, analogi kata, ada antonim, ada sinonim, ada pengelompokan kata. Mungkin cukup sampai di sini ya. Karena sinonim, antonim, analogi kata, dan pengelompokan kata ini kuncinya adalah kita banyak-banyak baca dan membahas soal. Di internet juga banyak ya, ada pembahasannya sekalian, karena kita bisa sama-sama belajar. Semakin banyak soal yang dibahas, semakin banyak kosakata yang kita dapat. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan kedepannya semoga kita ketemu lagi. Tidak bosan ya ketemu dengan saya. Oke, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.